Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas semua nikmatnya di subuh yang mubarakah ini, masih bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari kita selalu aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaat beliau hingga yaumil akhir nanti. Para jamaah rahimakumullah, penggalian parit ini kondisinya luar biasa, kondisi yang lapar ya. Sebab mereka harus berhemat bahan makanan, barangkali nanti pengepungannya lama. Ditambah lagi dengan musim dingin. Kalau Mekah itu panas tetapi stabil. Kalau Madinah itu kadang panas, kadang dingin. Sehingga kemudian salah satu sahabat mengisahkan bahwa ketika kami menemukan akar pohon, kemudian kami tumbuk dan kami kasih air, terus disesep-sesep. Itulah keadaan pada waktu itu. Jatah makan siangnya kalau ingin apa? Pak? Jatah makan siang kurma 1. Itu kalau makan malam. Kalau makan malam jatahnya tangan dibasahi, masuk tepung, kemudian tepung itu diambil terus dipenyet-penyet, dikasih minyak panas, dimakan. Jatah makan siangnya adalah 1 kurma. Nah, kira-kira cara makannya itu seperti kira-kira langsung dimakan lep ngoten. Saemplokan kados jenengan? Boten nggih. Cara makannya adalah disesep-sesep seperti bayi yang sedang menyusu. Oke, luar biasa. Disesep-sesep, kemudian kalau terasa manis diminumi. Lagi disesep-sesep lagi, kalau sudah terasa manis diminumi. Itulah cara makannya mereka. Karena jatah kurmanya cuma 1. Nah, kalau banyak ya langsung lep, makan seperti dengan sekarang ini enak. Itulah keadaan mereka. Para jamaah rahimakumullah, sungguh di saat itu jiwa-jiwa mereka, hati mereka terguncang. Bahkan Al-Quran mengatakan surat Al-Ahzab, nanti bisa dilihat kira-kira ayat 9, 10, 11-an. Itu menggambarkan bahwa pandangan mereka sudah tidak fokus, alias kabur belereng. Lihat sana, karena saking bingung, saking gemeteran. Di depan ada pasukan 10.000, sementara di belakang, jadi Yahudi Bani Quraidah itu posisinya di belakang. Ada sekitar 3.000 orang. Quran mengatakan bahwa pandangan matanya kabur. Kemudian hati mereka menyesak sampai ke tenggorokan. Kalau jenengan pernah naik sepeda motor, itu kemudian tanpa sengaja karena ngelamun terus melewati gundukan, kemudian beberapa detik melayang di udara, itu rasanya gitu ya, siak gitu ya. Nah itu kan cuma sampai dada itu, tetapi yang dirasakan kaum muslimin pada waktu itu menyesak sampai tenggorokan. Jadi luar biasa ya. Maka kemudian Al-Quran menggambarkan wa zulzilu zilzalan syadidah. Mereka itu kaum muslimin itu diguncang dengan guncangan yang dahsyat. Sekali lagi 10.000 pasukan di depan dan kira-kira 3.000 pasukan di belakang. Sementara jumlah mereka hanya 3.000 tentaranya. Nah, para jamaah rahimakumullah, di antara penggali parit itu kemudian ada yang minta izin untuk pulang. Cara ngoten gak sepiro tahan dengan
kondisi seperti itu. Ya Rasulullah, saya izin pulang, keluarga saya tidak ada yang jaga, anak saya masih kecil dan seterusnya. Alasan begitu. Nah, kemudian mereka pulang dan tidak kembali karena kondisinya seperti itu. Lebih baik di rumah saja. Itulah orang-orang munafik. Maka dalam keadaan genting seperti itulah kemudian Nabi itu menghibur mereka. Apa hiburannya? Yaitu ketika beliau menggodam batu, kemudian terjadi percikan api, kemudian beliau mengatakan, kalian nanti akan sampai ke Syam, kalian nanti akan sampai ke Persia, dan kalian nanti akan sampai ke Yaman. Dengan kata lain, Nabi ingin memahamkan para sahabat bahwa kondisi yang sedemikian itu kita nanti tetap akan selamat, dan kita akan sampai ke negeri Syam, Persia dan Yaman. Itulah yang mau dikatakan Nabi, sehingga timbul semangat. Nah, para jamaah rahimakumullah, maka penaklukan Syam, kemudian Persia, kemudian Yaman itu nanti terjadi ketika masanya Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Takluk Persia habis, Syam juga habis, Yaman lebih duluan. Nah, para jamaah rahimakumullah, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ketika kemarin saya sampaikan, ketika Nabi mengangkat godem itu, bajunya tersingkap dan kelihatan di situ ada batu yang diikat. Kalau sahabat-sahabat yang lain itu rata-rata satu, tapi ternyata di situ Nabi mengikat 2 batu. Maka kemudian beliau pulang dan mengatakan kepada istrinya, "Dek, apa ada sesuatu di rumah? Demi Allah aku melihat Rasulullah sedang kelaparan yang tidak mungkin bisa ditanggung oleh selain beliau." Jadi kelaparan yang sangat, yang tidak mungkin bisa ditanggung oleh selain Nabi. Apa kita punya sesuatu? Maka kata istrinya, kita masih punya sedikit gandum dan anak kambing alias cempe. Maka kemudian Jabir mengatakan, kalau begitu segera gandum itu kamu jadikan adonan untuk jadikan roti. Sementara saya akan menyembelih anak kambing tersebut. Nah, nanti kalau sudah matang semua, nanti saya akan datang kepada Nabi. Itu yang dikatakan oleh Jabir. Nah, para jamaah rahimakumullah, kemudian ketika sudah selesai semua masaknya, Jabir pun kembali ke tempat penggalian parit, kemudian mendekati Nabi dengan jarak yang amat dekat, kemudian membisikkan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kiranya jenengan berkenan, aku mengundangmu makan setelah ini, setelah penggalian parit. Ajaklah teman, 2 atau 3 orang saja. Sebab satu kambing cempe itu ya paling untuk 6 orang. Nah, ternyata para jamaah rahimakumullah, tanpa diduga oleh Jabir ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata berteriak, "Wahai para penggali parit semuanya, setelah ini kita akan diundang dan dijamu oleh Jabir. Mari kita datangi." Gemetaran Jabir ini, keringat dingin, ya apa dan seterusnya. Maka ketika melihat itu kemudian Nabi memegang Jabir, kemudian menenangkan Jabir. Jadi sudah wajahnya sudah pucat. Bagaimana nanti? Malu saya nanti kalau sampai orang-orang ini kemudian datang ke rumah dan ternyata makanannya cuma sedikit. Maka kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggandeng tangan Jabir, kemudian, "Wahai Jabir, nanti kalau sampai rumah jangan dibuka hidangan itu kecuali saya yang buka. Biar saya yang meladeni sahabat-sahabatku itu." Itu pesan Nabi.
Nah, sesampainya di rumah, Jabir langsung menemui istrinya dengan kegelisahan itu. Bagaimana ini, Dek? Aku mengundang Rasulullah, ya maksudku dengan 2 atau 3 orang saja, ternyata Rasulullah kemudian mengajak semua penggali parit. Kata istrinya, yang ngajak itu sampean apa Rasulullah? Ya Rasulullah. Kalau begitu biarlah urusan ini menjadi urusan Allah dan Rasulnya, kata istrinya. Cerdas istrinya. Maka kemudian Nabi masuk ke rumah Jabir, kemudian mendoakan hidangan itu untuk keberkahannya, dan kemudian Nabi mengatakan udkhulu asyron. Kalian masuklah 10. Maka 10 masuk, diladeni oleh Nabi. 10 lagi masuk, ladeni oleh Nabi. Padahal penggali parit pada waktu itu, kalau total jumlahnya adalah, kalau semuanya ikut pada waktu itu 3.000-an, Pak. Bisa dibayangkan, Nabi meladeni sendiri kira-kira orang 3.000. Ya minimal 1.000 kalau misalnya penggali parit itu digilir. Tetapi jumlah semuanya adalah 3.000. Maka kemudian Nabi itu meladeni mereka satu persatu, sehingga semuanya kuman. Baru kemudian beliau mengambilkan Jabir dan istrinya. Baru yang terakhir beliau mengambil untuk dirinya sendiri. Jadi ketika lapar, Nabi itu paling awal merasakan lapar. Ketika kenyang, Nabi itu paling belakang merasakan kenyang. Maka ketika pemimpin seperti ini, pasti rakyatnya patuh, mencintainya, dan apapun yang disuruh pasti dilakukan kalau ada pemimpin seperti ini. Nah, para jamaah rahimakumullah, kemudian setelah selesai semua, sekembaliannya Nabi, para sahabat ini pulang, Nabi juga pulang. Kemudian Jabir yang masih terbengong-bengong itu membuka tutup daripada hidangan itu, dan terlihatlah bahwa makanan itu masih utuh. Hanya kalong sak entong mungkin nggih. Kalau nasi nggih. Tetapi itu adonan tepung nggih. Kira-kira kalong sak cawukan. Itulah salah satu daripada mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membuat sahabat takjub. Namun yang jauh membuat mereka takjub, yang jauh lebih indah dan jauh lebih agung adalah bagaimana Nabi selalu mengingat para sahabatnya. Ketika diundang sendirian, justru kemudian Nabi mengingat, lah terus sahabat-sahabatku bagaimana? Maka diajaklah semua. Kemudian bagaimana Nabi melayani sahabatnya satu persatu. Itulah yang justru membuat para sahabat itu merasa takjub, luar biasa. Jadi sekali lagi, kalau ada pemimpin seperti ini, pasti dicintai, pasti diikuti apa yang diperintah. Jadi pada waktu itu Nabi melayani sekitar 3.000-an orang. Nah, para jamaah rahimakumullah, maka setelah penggalian selama 24 hari kira-kira, selesailah parit yang membentang sepanjang 12 km dengan dalamnya kira-kira 3 meter, kemudian lebarnya 5 meter, yaitu kuda ketika meloncat tidak bisa, nah ketika meloncat kok nyemplung tidak bisa naik, itu ukurannya. Kemudian Nabi membawa pasukan sejumlah 3.000 orang untuk menyongsong 10.000 pasukan. Nah, di saat genting-genting itulah kemudian terdengar desas-desus kabar bahwa Yahudi Bani Quraidah yang posisinya berada di belakang mereka itu membatalkan perjanjian damai. Jadi setelah Nabi hijrah itu ada perjanjian damai yang disebut dengan Sahifatul Madinah atau Piagam Madinah.
Mendengar desas-desus itu kemudian Nabi menyuruh Sa'ad bin Mu'adz dan beberapa sahabat untuk menyelidiki. Setelah mereka sampai di Quraidah, memang benar mereka sedang menyiapkan pasukan sekaligus membenahi benteng-benteng mereka. Ini pasti mau berkhianat. Buktinya menyiapkan pasukan dan bentengnya juga dibenahi. Para jamaah rahimakumullah, ketika Nabi menyuruh Sa'ad bin Mu'adz itu, beliau berpesan, kalian selidiki, jika itu benar, sampaikanlah berita itu kepada saya, dan dengan menggunakan isyarat, sehingga yang lain tidak tahu. Sebab kalau sampai tahu, mereka akan lebih down lagi. Tetapi kalau berita itu bohong, tidak benar, sampaikanlah kepada semua orang. Itu pesan Nabi. Maka para jamaah rahimakumullah, sekembalinya dari Bani Quraidah, Sa'ad bin Mu'adz kemudian mengucapkan salam kepada Nabi dan mengatakan adhal wa qarrah. Adhal wa qarrah. Maka taulah Nabi bahwa yang dimaksud Sa'ad bin Mu'adz ini adalah Yahudi Bani Quraidah ini benar-benar berkhianat. Apa adhal dan qarrah itu? Adhal dan qarrah itu adalah suku-suku yang dulu pernah saya sampaikan ingin menyerang Madinah, kemudian membantai sahabat-sahabat yang diutus untuk mengajari Quran dalam peristiwa Bi'rur Raji. Nah, para jamaah rahimakumullah, maka kemudian Nabi segera mengutus Salamah bin Aslam dengan 200 pasukan, kemudian Zaid bin Haritsah dengan 300 pasukan untuk menjaga orang-orang tua, anak-anak yang masih kecil, sekaligus wanita-wanita yang berada di kota Madinah, sambil meneriakkan takbir. Jadi takbir digemuruhkan, sehingga gemuruh takbir ini nanti bisa didengar oleh orang-orang Bani Quraidah. Dan itu tujuannya adalah untuk menakut-nakuti orang-orang Quraidah, sehingga tidak berani memberontak. Maka di saat yang sama, orang-orang Quraidah ini menyiapkan pasukan untuk bergabung dengan pasukan yang lain, yaitu di sekitar Parit. Kemudian mereka mengirimkan 20 unta yang penuh dengan muatan bahan makanan. Namun 20 unta ini berhasil dicegat oleh kaum muslimin yang disuruh Nabi ke Madinah menjaga kota, dan berhasil diambil semuanya oleh kaum muslimin. Maka dengan keadaan demikian, Bani Quraidah ini ciut nyalinya, sehingga mereka tetap berdiam di dalam benteng. Lalu bagaimana kelanjutan dari perang Khandaq ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.